Bismillah, sore ini kami dari tim Mualaf Center Yogyakarta sedang perjalanan menuju ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta untuk melakukan prosesi pensyahadatan. Ada seorang akhwat yang insya Allah akan berikrar syahadat sore ini. Dan saat ini sudah 3 hari Jogja hujan deras setiap sore, jadi ini kami keluar juga dalam kondisi hujan cukup deras. Mudah-mudahan hujan membawa berkah dan membawa manfaat untuk kita semua, gitu ya. Adem cuacanya, kemarin-kemarin panas sekali dan ini sudah mulai turun hujan dan cukup lebat belakangan ini, gitu. Dan qadarullah tadi di perjalanan ada yang menghubungi kami juga, seorang putri yang menceritakan yang dulunya Nasrani, beliau ingin mengikrarkan syahadatnya bersama ibunda. Hari Minggu tuh kita ada yang di Jalan Nugiri Barat, Mbak. Ada satu orang juga yang mau syahadat, kalau mau nanti sekalian. Dan tadi menghubungi Mualaf Center Yogyakarta, kita janjian insya Allah hari Ahad besok. Ini hari Jumat, jadi lusa insya Allah akan diadakan prosesi pensyahadatan untuk beliau dan ibunya. Dan ada satu juga yang sudah terlebih dahulu janjian dengan kami, membuat jadwal dengan kami di hari Ahad juga siang. Jadi total ada 3 orang akhwat yang insya Allah akan bersyahadat di hari Ahad besok. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, Allah ridho, Allah mudahkan perjalanannya sampai ke tujuan besok. Itu untuk hari ini kita bertugas ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta terlebih dahulu. Bismillah. Kalau sore biasa gini kan hujan ya, jadi ambilnya yang siang aja kayaknya lebih aman. Gitu. J. Siap. Iya, boleh. Gitu ya, Mbak. Nanti bisa berkabar lagi via WA. Liana. 10 tahun yang lalu. Iya. Nanti kita bisa sharing, Mbak. Sudah benar? Saya pakaiin dulu ya. Mbak Keti pegang 1, saya pegang 1. Ampun. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmat iman sehat Islam, ihsan, kita bisa berkumpul pada sore hari ini di Sekretariatan Kantor Ketakmiran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Shalawat serta salam kita panjatkan kehadirat kita, tauladan kita, Nabi besar
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya kedatangan tamu Mbak Catherine, panggilannya Cathy. Datang ke sini hujan-hujan, hujan deras. Niatnya untuk mualaf. masuk Islam ya? Ya, Oke. Saya tanya dulu Mbak Cathy, apakah ada paksaan? nggak ada. Ya? Atas keinginan Mbak Cathy sendiri? Ya, atas keinginan saya sendiri. Baik. Sebelumnya agamanya apa Mbak? Katolik. Keluarga masih Katolik? Masih? Masih. Tahu nggak Mbak Cathy mau masuk Islam ini? Enggak. Nggak tahu. Adik saya sih satu mualaf yang bungsu. Berapa bersaudara? Saya 3 saudara. 3. Mbak nomor Satu. nomor 1. Oh gitu. Tapi orang tua nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa. Kira-kira nggak apa-apa? Enggak sih mereka. Menerima ya? Iya Insya sih, Allah so ya. far ya, pengalaman adik saya terdahulu kan dia mualaf duluan, oke-oke aja sih. Oke aja. Ya artinya ini keputusan pribadi dari Mbak Cathy sendiri ya, Ya. memilih Islam. Sudah yakin Mbak Cathy? Udah mantap. Berapa lama sampai akhirnya memutuskan yakin dengan Islam? Butuh waktu berapa lama? Setahun lebih deh. Setahun lebih ya. Setahun lebih sudah cari tahu tentang Islam gitu ya. Udah Sudah mulai belajar setahunan lebih. belajar. Apa yang sudah dipelajari? Belajar sholat, belajar puasa. Sudah belajar puasa. Udah Oh. ikut puasa. Iya. Berat nggak? Iya, awalnya berat banget. Berat banget ya. Iya, tapi alhamdulillah sih oke menjalani. Alhamdulillah. Mbak Cathy ini datang tadi sudah berkerudung, jadi insya Allah artinya sudah lebih mungkin sudah paham ya Islam itu gambarannya seperti apa sih gitu ya. Sudah. Oke, baik. Sudah siap Mbak? Udah. Untuk mulai prosesinya ya? Ya. Nanti Mbak Cathy bisa baca dari mulai di sini ya, dibaca ini nggak usah sampai sini. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya bimbing. Ya, Ini aja. terus ke sini. Ini juga dibaca? Iya, dibaca semua. Oke, nomornya aja enggak? Oke. Sampai sini. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya bimbing Mbak Cathy setelah saya pelan-pelan ya. Oke. Baik. Kita bisa mulai ya? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Catherine, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Maret 78, alamat pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu saya Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Jumat tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau 5 Januari 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Catherine ikuti saya ya, pelan-pelan, nggak usah buru-buru, didengarkan baik-baik ya. Asyhadu alla saya potong, Mbak Catherine ikuti aja, nggak usah diganti, pelan-pelan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dibaca lagi paragraf terakhir. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya, saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat Mbak Catherine.
Bu. Alhamdulillah. Sudah selesai pensyahadatannya. Oke. Selamat. Gimana perasaannya? Alhamdulillah. Cukup singkat ya. Ya. Tadi bacanya cuma 5 menit. Tapi ini jadi pintu gerbang pertama untuk Mbak Kety. Oke. Yang selanjutnya Mbak Kety sudah menjadi seorang muslimah yang harus menjalankan perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Dalam Islam itu ada 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat, lalu yang kedua sholat, ketiga puasa, zakat dan haji. Zakat. Tadi Mbak Kety sudah melalui tahap pertama syahadat. Oke. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Yang wajib sholat. Waktu. Sholat penting sekali. Yang dimana ini menjadi keharusan yang harus dijalankan, gitu ya. Mencintai agama Islam, kalau kita sudah cinta, apa yang kita lakukan tidak ada kata terpaksa, benar nggak? Betul. Kalau kita cinta sama orang, cinta sama orang tua, kalau orang tua nyuruh sesuatu untuk kita, pasti kita jalankan. Nggak bersungut-sungut, nggak marah-marah, ya kan? Nggak kesel, ya kan? Jadi seperti itu juga. Saat kita sudah mencintai Allah, kita mencintai agama ini, agama Islam, maka perintah-perintah yang ada di dalamnya kita jalankan dengan senang hati, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada rasa kesal, gitu ya. Makanya kadang mungkin orang merasa berat karena dia tidak mencintai. Orang merasa menjalankan syariat itu berat. Islam banyak aturannya ya, gitu. Iya nggak? Dibandingkan dengan agama Mbak Kety yang sebelumnya. Benar nggak? Lebih banyak aturannya mungkin ya di Islam. Kita harus sholat, kita juga puasa, kita zakat, ya kan? Kita juga diiringi ada ibadah-ibadah yang lainnya, gitu. Artinya agama ini mengatur umatnya, mengatur kita itu untuk menjadi orang atau pribadi yang lebih baik lagi. Tidak serta-merta itu hanya sebagai perintah, tapi itu juga menjaga kita. Bayangkan kalau kita hidup di dunia ini tanpa aturan, akan sangat carut-marut sekali orang-orang hidup. Gitu ya, bayangkan. Contoh kecil saja, kalau di jalanan nggak ada rambu-rambu lalu lintas, tidak ada lampu merah, kira-kira banyak kecelakaan nggak? Pasti banyak banget. Sama apalagi hidup kita. Allah menciptakan kita sedemikian sempurnanya, dari mulai setitik mani, bertemu sel telur, ya kan, pembuahan, bagaimana prosesnya sampai jadi janin, punya tangan, punya mata, punya hidung, punya telinga, dan itu semua berfungsi. Bayangkan Allah menciptakan kita sedemikian luar biasa. Kalau tujuan kita hidup hanya untuk cari uang, kalau tujuan hidup kita untuk cuma cari nyaman di dunia, lalu masa secetek itu gitu. Artinya Allah mempersiapkan kita, manusia-manusia ini dipilih mana yang terbaik, yang bisa menjalankan aturan-aturannya. Seperti itu Mbak Catherine, sehingga kita menjadi layak untuk bisa bertemu dengan Rob kita nanti. Gitu ya. Saya senang sekali bisa membimbing syahadatnya. Mudah-mudahan Mbak Kety menjadi muslimah yang istiqomah. Amin. Yang bisa menjalankan perintah dan syariatnya sebagaimana mestinya. Allah mudahkan segala urusan Mbak Kety. Planning ke depannya mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Tapi juga nanti kalau ada ujian harus siap. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, tidak dikatakan seorang itu beriman jikalau ia belum diuji. Gitu. Sama seperti kita sekolah, tiap naik tingkat ujiannya tambah berat apa tambah ringan? Pasti tambah berat, pasti tambah sulit. Dari SD ke SMP ujiannya kan tambah lama tambah sulit, sampai ke jenjang kuliah kan tambah sulit. Ada skripsi, kita harus menjalankan juga, ya kan, bikin skripsi dan lain sebagainya, kan semakin tinggi sampai kita dapat gelar juga yang tertinggi. Gitu. Sama seperti manusia, setiap ujian pasti ada tingkatannya. Semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi insya Allah derajat kita di hadapan Allah. Gitu. Gimana perasaannya sekarang? Lega. Udah lega ya? Enggak. Seneng nggak masuk Islam ini? Seneng ya? Insya Allah. Udah sah. Udah. Ya itu pesan kami. Sholatnya jangan ditinggal,
Karena saat sudah meninggalkan sholat tuh, aduh, ngejarnya nanti susah lagi gitu ya. Jadi sholatnya jangan ditinggal 5 waktu, seberat apapun, sesibuk apapun kita, tinggalkan dulu, sholat dulu. Kalau bisa di awal waktu, gitu ya. Monggo bisa ditanda tangan Mbak Titi. Separuh kena materai ya, tanda tangannya, separuh kena Di sini. kertasnya. Dan nama. Asli Jakarta ya Mbak ya? Iya, Jakarta, Bu. Satu lagi. Jadi kesini ke Jogja untuk syahadat. Iya, lagi dinas sih, jadi sekalian. Oh sekalian saja. Dinas sekalian. Soalnya di itu di tahun itu ada tentang Islamic Center. Beberapa kali kita lihat jadwal kan nggak jadi. Sekalian sini tanya, ayo langsung tuntas. Berjodohnya di Jogja Iya, ya. tuh. Kalau nggak ke Jogja nggak ketemu saya. Iya. Nggak ketemu Al Center. Sampai kapan Mbak di sini? Sampai Sabtu, Bu. Sabtu Besok. besok Iya, besok. pulang. Oke, nanti saksinya. Apa? Ada sedikit bingkisan untuk Mbak Kety. Ada mukena, ada sajadah, ada kerudung, kaos kaki, ada sajadah travel juga yang bisa dibawa-bawa, ada Al-Quran, terus Al-Qur'annya bahasa Indonesianya, Bu. ini ada Al-Quran. Kurang tahu ya, saya belum buka. Dibuka aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada terjemahnya nanti cari yang terjemahan. Oke, Bu. Ini untuk ikroknya nanti bisa belajar ya. Belajar itu ya, Arab. Pelan-pelan ya. Oh iya. Abata satu huruf gitu ya. 10 tahun yang lalu saya juga Katolik, jadi saya tahu proses belajarnya nanti pelan-pelan. Nggak usah memaksakan diri, tapi memang harus konsisten. Gitu. Kadang kita tuh pengennya bisa langsung semua bisa. Nah, itu yang memberatkan sebetulnya. Jadi pelan-pelan. Saya sarankan untuk Mbak Kety pertama yang dipelajari sholat dulu. Sholatnya dulu aja gitu ya. Nanti ini bertahap baca Quran atau baca ikroknya. Nanti cari guru mungkin di sana. Itu ya yang private mungkin lebih enak ya. Oh iya, belajar ngaji. Iya, belajar ngaji pelan-pelan, abatasa gitu ya. Ambil aja seminggu sekali atau seminggu 2 kali kalau memang kesibukan ya, tapi disempatkan untuk belajar, saran saya. Karena nanti kalau udah kelamaan nggak belajar malah males. Gitu, nanti semangatnya hilang. Ini Al-Quran. Dan ini kita ada buku panduan hijrah. Ini dari tim kami yang menyusun. Jadi ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang baru masuk Islam. Gitu. Jadi mudah dipahami. Untuk bacaan sholat di sini ada Latinnya. Jadi lebih mudah nanti dihafalkan. Tidak hanya Arabnya, tapi ada Latinnya yang bisa dibaca. Gitu. Lafaznya seperti apa nanti ada. Ada gerakan sholat, ada gerakan wudhu juga. Gitu. Ini nginep ya di hotel atau di mana? Di hotel. Nanti sampai di hotel mandi wajib. Jadi caranya gimana? Sudah tahu cara wudhu? Udah sedikit-sedikit ya tahu ya. Saya review ulang bagaimana cara mandi wajibnya, sama seperti kita wudhu. Pertama baca Bismillah dulu. Kalau wudhunya di dalam kamar mandi, Bismillahnya di luar, jangan di dalam. Sebelum masuk kamar mandi, Bismillah dulu ya. Bismillah, masuk kamar mandi, buka keran mulai dengan tangan kanan, kiri ya, 3 kali, kumur-kumur, 3 kali membersihkan lubang hidung, 3 kali, lalu membasuh wajah 3 kali, tangan sampai ke siku kanan, lalu kiri juga 3 kali, basuh kepala dan daun telinga 1 kali aja cukup. Nah, untuk mandi wajib, kalau wudhu kan harusnya terakhir kaki ya. Iya, kaki. Kakinya nanti dulu, mandi dulu. Keramas bersih-bersih semua, bilas. Mau keluar kamar mandi baru basuh kakinya. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itu mandi wajib. Kalau wudhu tadi nggak usah pakai mandi, langsung kaki, ya kan? Kaki. Nah, nanti kalau mandi wajib itu mandi dulu, baru terakhir kaki. Setelah itu nanti berarti sudah wajib menjalankan sholat maghrib. Ya, nanti sampai sana mungkin maghrib ya. Maghrib sama Isya. Iya, maghrib dan isya. Gitu. Mandi wajib itu dilakukan kapan? Sunnahnya
seperti ini, Mbak baru masuk Islam, disunahkan untuk mandi wajib. Lalu yang lainnya adalah saat kita perempuan selesai haid. Haid kan nggak boleh sholat, Iya. nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf gitu ya, nggak boleh pegang mushaf Quran yang tidak ada bahasa Indonesianya gitu. Nanti setelah selesai haid baru mandi Mandi wajib, wajib, sholat baru lagi. sholat Iya, gitu ya. Terus orang kalau ibu hamil nifas, selesai nifas baru mandi wajib juga melaksanakan sholat. Gitu. Lalu untuk suami istri setelah hubungan badan juga harus mandi wajib, gitu, untuk melaksanakan sholat lagi. Gitu ya, Mbak Heti. Dan itu kurang lebihnya nanti bisa langsung dipraktekkan sampai di hotel. Ya, gitu. Jin. Oke. Ya, sudah. Udah mau tanya lagi? Tanya dulu kan, Apa? kenapa masuk sini? Nah, kenapa? Tadi saya juga belum tanya kenapa Mbak kok lebih tertarik ke Islam, kok nggak ke agama yang lain? Apa karena lingkungan? Ya kah? itu tadi aku bilang sama Mm-mm. Pak ini, jadi saya jatuh cinta sama sholatnya Sholat. Islam Mm-mm. karena memberikan ketenangan batin. Pernah nyoba dulu waktu masih Katolik, mungkin nyoba sholat atau gimana? Kok bisa tertarik dengan sholat? Iya sih, awalnya kan nggak tahu cara sholat kan. Ya, terus dibimbing sih sama teman-temanku. Cuma ya saat galau duduk bersujud itu rasanya lain. Beda ya. Ya. Baik baik. Ji. Ji, selamat sekali lagi untuk Mbak Kathy. Thank you. Lingkungan kantor juga mendukung. Iya, iya, iya. Ada ngasih buku. Oh, teman-teman banyak yang muslim ya? Banyak ya. Iya, mayoritas sih. Oh, mayoritas. Iya. Oh, banyak loh. Kamu udah muslimah belum? Tapi dia ada. Oh, sudah. Oh gitu. Ya ya ya. Iya, lingkungan sih mendukung banget sih. Ya. Kalau Begitu udah, tahu aku belajar sholat, senang mereka, ya? Iya, mereka ngasih. Ya. Alhamdulillah Allah sudah kumpulkan dengan orang-orang yang baik insya Allah. Jadi setelah masuk Islam juga kami yang dari Jogja bisa melepas dengan tenang. Karena punya circle yang mendukung gitu Iya. kan. Ya. Ada media belajar online yang daftar. Masuk ke tempat. Ya, nanti saya bisa masukkan ke grup. Nanti di situ setiap pagi ada tausiah. Tausiah apa tuh? Artikel ya, yang kita bisa baca setiap pagi. Jadi itu memang apa ya, untuk menambah ilmu agama kita. Gitu. Mbak Kathy, saya boleh dibantu untuk ngisi online data untuk database yang ada di sini supaya terdaftar. Boleh. Bentar ya. Oke, monggo bisa diisi, jangan ada kolom yang kosong. Satu aja. Satu aja. Ya, Satu. Kita kerja liburan terus ada kalau ini Dinas kerja plus syahadat. hebat kan. Banyak yang kayak gitu, ke Jogja untuk syahadat, ke Jogja untuk syahadat. Berapa kali planningnya jadi ini baru. Ya jodoh, Jogja berpikir sekali langsung jadi. jodohnya di sini ya. Insya Allah. Sholat sini. itu pemberhentian berapa kali tadi sudah ada. Sholatnya sih belum pernah. Saya belum ketika. Nanti Mbak Kathy biar di hotel karena harus mandi dulu. Kalau untuk belajar Nama Nanti ngikutin aja. pendam. Oh, yang Oke. mendampingi, yang mengantar.
kontak keluarga pendamping. Perlu alamat lengkap. Alamat sesuai Pendamping. KTP boleh? Enggak. Alamat aku ya? Mbak Keti. Saudara yang sudah syahadat berapa Mbak? 1 Pak. Saudara kan? Iya 1. Anak saya. Kecil. Laki-laki. Laki-laki. Anak kecil. Tapi adik tahu. Dulu saya sedih waktu dia syahadat. Iya. Nggak Saya taunya menyusul. Iya. Laki. Oke, sudah masuk datanya. Oke, Bu. Ini sebetulnya biasanya prosedurnya kami nggak langsung memberikan. Oke. Karena biasanya bimbingan dulu dengan kami sampai bisa sholat. Oke. Tapi karena ini case-nya beda, Mbak Keti besok harus berangkat juga kembali ya ke Jakarta. Ini kami serahkan, tapi ini kami ikrarkan karena ada pendampingnya juga yang mengantar Muslim. Jadi saya titipkan ini Mbak Keti. Mudah-mudahan nanti di sana ada teman-teman yang membimbing, yang bisa mengarahkan juga, mengajari sholat dan lain sebagainya. Jadi ini saya serahkan, kami serahkan. Monggo bisa dipergunakan sebagaimana mestinya untuk mengubah kolom agama di KTP, itu birokrasi dan lain sebagainya. Itu kalau untuk nama ikut ini aja, nggak usah dirubah-rubah. Monggo. Bisa dibawa. Nama Siti Maryam. Foto ya. Bisa foto. Makasih banyak, Bu. Jadi perdana ini. Ya Januari baru ini ya. Iya. Oh, perdana, Bu. Baru ini. Ini udah tutup belum? Belum. Oke, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Ya. suratnya ya. Oke. Bisa di laminating atau apa biar nggak gampang sobek gitu. Oke. Jadi alhamdulillah prosesi pensyahadatan kita sore hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mbak Keti sekarang sudah resmi menjadi seorang muslimah. Kita doakan sama-sama kebaikan untuk beliau dan mudah-mudahan menjadi muslimah yang istiqomah, kafah menjalankan segala perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman. Buat teman-teman yang terima kasih. Oh. Iya, boleh nggak Mbak closing statement? Apa tuh? Closing statement untuk teman-teman mungkin di luar sana yang mau masuk Islam tapi masih ragu, maju mundur, iya enggak gitu. Apa ya? Apa Apa ya? yang meyakinkan Mbak Keti? Pengalaman pribadi Mbak Keti sendiri. Apa sih yang bisa? Iya loh, dari Jakarta ke Jogja terus tiba-tiba terfikirkan untuk syahadat di sini itu kan momen yang luar biasa dan besok harus kembali ke Jakarta. Apa sih Mbak yang bisa Mbak sampaikan saat sudah Apa yakin? ya? Apa yang perlu dilakukan? Satu, follow your heart. Follow your heart katanya. Terus kalau ada waktunya pasti dimudahkan sih sama Allah. amin, Ya. insya Allah. Oke. Soalnya dari kemarin-kemarin juga mau ke ini kan ya batal gitu loh. Nggak jadi ya. Jadinya malah pas di Jogja ini. Iya. Ya. Tahu dari mana ini? Mualaf Center Yogyakarta tahu dari mana? Dari Media sosial? cari tahu. Oh, googling. Oh. Ya, memang berjodohnya dengan Mualaf Center Iya, Yogyakarta dan syahadatnya di sini dari Jakarta lumayan jauh. Itu. Jadi kalau dipaksakan juga kalau belum jalannya Bu ya. Ya artinya itu ikuti hati apa kata hati kita. Kalau sudah yakin ya lanjut Iya. terus lakukan gitu ya. Dan memang Allah yang menetapkan kapan, waktu, tempat, di mana itu ya. Allah yang menentukan. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, luar Ikut biasa. aja. Terima kasih Mbak Keti. Sama Bu, makasih bimbingannya Pak. Oke. Diiringi hujan yang cukup deras tadi, Iya. alhamdulillah sekarang sudah agak reda. Dan mudah-mudahan ini menjadi hujan berkah untuk kita semua, Amin. terutama untuk Mbak Keti saat ini. Doa yang baik-baik Mbak, langitkan doa-doa itu, karena Iya. di saat ini, di momen ini
doa-doa orang yang baru masuk Islam ini, mualaf ini, masya Allah, insya Allah diijabah oleh Allah, gitu ya. Doa yang baik-baik. Doakan kami juga. Doakan Mualaf Center Yogyakarta tetap istiqomah di jalan dakwah. Amin. Amin. Jadi, terima kasih untuk sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun berada yang sudah mendukung dakwah ini, mendukung bertumbuhnya dakwah ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah besok hari Ahad, ini hari Jumat, insya Allah lusa kami sudah janjian dengan 3 orang yang insya Allah juga bersyahadat. Itu hari Ahad sudah 3 orang sekaligus. Itu mudah-mudahan Allah mudahkan juga untuk yang sudah menghubungi kami dan sudah janjian, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mbak Kety. Makasih Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan besok lancar perjalanannya. Iya, pulang amin. sampai Jakarta dengan selamat.